Ya, pemirsa, PKS secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 mendatang. Keputusan ini diambil usai menggelar rapat Majelis Syuro ke-9 pada malam hari tadi. PKS resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dukungan resmi itu diputuskan setelah rapat Majelis Syuro ke-9 PKS semalam. Musyawarah Majelis Syuro digelar pukul 14 waktu Indonesia Barat di kantor DPP PKS. Musyawarah dipimpin oleh Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri. Dengan dukungan PKS, pasangan Anies Muhaimin resmi didukung 3 partai untuk maju di Pilpres 2024, yaitu Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Anies dan Muhaimin juga terlihat hadir bersamaan ke markas PKS Jumat kemarin. Sebelumnya PKS sempat belum menyatakan tegas mendukung Caimin sebagai calon wakil presiden yang akan dampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 nanti. Tim TV One mengabarkan. Memperkuat keputusan musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Kedua, memutuskan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan pada pemilihan presiden tahun 2024. Yang ketiga, menyetujui dan menetapkan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Republik Indonesia yang secara resmi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera pada Pilpres tahun 2024. Itu dia, tegas dan jelas secara resmi didukung oleh PKS pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Tapi pertanyaan besar yang ada di publik dengan basis konstituen yang nampak berbeda seperti air dan juga minyak, apakah kemudian bersatunya elit PKB dan juga PKS dalam koalisi perubahan untuk persatuan ini akan diikuti juga oleh pemilihnya. Nah, kita akan menjawabnya langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio Pakal Indonesia Pagi ada Bang Muhammad Iqbal, juru bicara PKS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iqbal sudah hadir. Ya, Bang Iqbal nggak sendirian, juga sudah ada Bang Nyarwi Ahmad, analis politik UGM. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Pagi. Terima kasih Mas Nyarwi sudah hadir. Ya, saya langsung mau ke Bang Iqbal. Sekali ucapkan selamat ya atas deklarasi kemarin, dia sudah sah ya menjawab keraguan masyarakat. Aman ya. Tadinya nggak aman. Tadinya nggak aman, Bang. Aman, ini kan hanya persepsi ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal aman, apakah kemudian ini tingkat amannya hanya berada di elit saja atau justru sampai ke grassroots? Ya, makanya di salah satu keputusan Majelis Syuro itu adalah menginstruksikan kepada seluruh struktur partai untuk bekerja keras memenangkan pasangan Amin. Artinya besok hari Minggu kita juga lusa ya, hari Minggu juga sudah menyiapkan sebuah acara besar di Bogor, di Kabupaten Bogor. Insya Allah pasangan Amin akan hadir bersama rakyat di Kabupaten Bogor. Oke, nah saya tarik dulu ke belakang gitu. Ketika kemarin PKS mendukung Muhaimin Iskandar itu kan harus atas keputusan Majelis Syuro ya. Betul. Apakah itu hanya sekedar ikut mekanisme partai atau sebenarnya ada pembahasan alot juga nih soal nama Caimin ini? Di internal. Kalau saya dengar sih kayak walaupun saya tidak berada di dalam, tapi kayaknya adem-adem aja. Artinya seluruh walaupun memakan waktu cukup lama ya. Ya itu karena kan anggota Majelis Syuro ini dari berbagai daerah, perlu waktu ya untuk mengumpulkannya. Jadi secara bulat saya kira Majelis Syuro sudah memutuskan bahwa pasangan Amin ini adalah pasangan yang kita usung di 2024. Oke, suara dari bawah seperti apa sih? Dari bawah sangat welcome sekali. Bahkan beberapa pernyataan dari kader-kader kami di bawah, mereka senang
karena bisa bergandengan tangan dengan teman-teman PKB. Yakin, walaupun sejarah kalau kita lihat nampak berbeda nih antara PKS Enggak, dan makanya saya juga PKB. bingung ya framing pengamat media seolah-olah PKS dan PKB ini air dan minyak. Bukan. Kita tuh sudah sering bersama. Oke. Ketika mengusung Pak SBY kita bersama. Ketika pilkada gubernur di kabupaten kota kita bersama, dan itu bekerja sama yang luar biasa. Bahkan sebelum ada koalisi perubahan pun kami sudah membangun kerjasama dengan PKB dengan koalisi semut merah itu. Oke. Menarik. Kalau misalnya yang punya rumah kan bilang ya aman-aman saja, Optimis. gitu, oke-oke saja gitu. Iya. Tapi kalau ke Mas Nyarwi, saya mau nanya dulu gitu. Apakah Mas Nyarwi juga salah satu orang yang berpendapat bahwa kayaknya basis masanya memang kutubnya berbeda dan saat ini menjadi proses untuk menyatukan gitu. Gimana Mas? Ya, kalau kita lihat, dan saya lihat itu juga ada di banyak data survei ya, basis masanya memang berbeda. Ya. Kenapa? Karena kalau secara kualitatif orang sering ngomong ya, kalau PKB itu basisnya kan mayoritas jelas ya, Nahdien, ya, Islam tradisional dulu disebutnya begitu. Nah PKS ini kan juga lebih banyak ya, kelompok Islam menengah terdidik lah istilahnya, seperti itu. Walaupun irisannya banyak juga. Kalau itu tadi dikatakan mungkin bukan sama, tetapi irisan gitu ya. Ada juga misalnya dari background ya, misalnya keluarga NU itu juga saya lihat juga ke PKS ada misalnya begitu. Dan saya lihat begini ya, mungkin bukan masalah kesananya, tapi orientasi ideologi itu yang seringkali ditonjolkan dan menjadikan perbedaan itu terlihat, ya kan? Jadi kalau warna dulunya ya semangat PKS itu kan punya lebih kepada apa ya, nilai Islamnya ditonjolkan kira-kira gitu. Nah sementara di PKB itu ya dari dulu konsepnya kan misalnya Islam kebangsaan apa-apa, tapi dominan ke sana ke arah Islam yang apa lebih misalnya visioner seperti modern atau apa tidak terlalu ditonjolkan itu. Tapi menarik Bayu ya, Maria. Kemarin ini kan saya lihat ya pernyataan apa di konpres itu, saya lihat ini penegasan nih, ya kan? Penegasan dari PKS yang sebelumnya kan baru apa menyambut kedatangan PKB sama Nasdem kan gitu. Nah ini penegasan ya, yang ada 3 tadi kan, 4 apa 5 ya? 5 ya. 5 kebetulan. Nah tapi 3 diantaranya kan jelas ya, dia menyatakan mendukung pasangan Anies dan Muhaimin kan gitu. Nah di sisi lain saya lihat ini juga ada di mana basis pendukung blok koalisinya apa Anies Muhaimin ini menunjukkan kesulitan kan gitu. Dan orang spekulasi kan seakan-akan harus terhenti di sini kan, karena oh ini udah jelas kan gitu. Tapi balik lagi ya nanti kita tanya Bang Iqbal, ini jelasnya benar sampai tanggal 16 Oktober apa enggak kan gitu kan. Moga-moga bisa jadi ini. kan gitu. Ya kalau misalnya ditanya jelasnya sampai tanggal 16 Oktober atau tidak, yang bikin gak jelasnya apa Mas Nyarwi? Ya bisa jadi mungkin ya, kita kan tidak tahu ada misalnya dinamika yang dari dalam, tapi itu kecil kalau itu kecil dugaan saya ya. Kenapa? Karena kan udah dinyatakan secara terbuka dan kita nggak tahu ada tarik menarik pun nggak ada kan gitu. Tetapi bisa juga mungkin ada faktor eksternal ya, misalnya ya yang lain lah, kasus apa misalnya begitu ya. Gangguan lah. Seperti itu. Nah, nanti tanya Bang Iqbal kan gitu, jangan tanya saya kalau itu ya. Nah tapi Bayu, overall ini progres loh. Kenapa? Kita udah tahu persis nih. Paling nggak sudah ada 1 blok koalisi nih, kan gitu. Nah kita nunggu 2 blok yang lain kan. Ada bloknya Pak Prabowo gitu ya. Blok koalisi pendukung Mas Ganjar. Nah yang kita harapkan apa kan? Kalau nama itu udah muncul, kan kita wacananya bergeser nih. Tidak lagi bicara nama-nama lagi kan. Tidak lagi bicara siapa tim pemenangan lagi kan. Tapi visi misi capres-cawapres ini loh. Ya ini yang kita tunggu-tunggu ya kan. Nah kayak apa nanti itu yang kita uji, dan nanti respon pemilihnya juga seperti apa gitu. Walaupun kita tahu dari ini kelompoknya atau kubu pendukung dari Anies Baswedan, Bang Iqbal, kan data survei yang terakhir kayak kemarin SMRC kan juga belum mengembirakan katanya. Masih dukungannya masih rendah kan gitu. Artinya perlu bekerja keras lagi kan gitu. Semuanya perlu bekerja keras lagi, apalagi kalau misalnya kita lihat beberapa lembaga survei pada saat Pak Anies Baswedan belum berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, apalagi para pemilih PKS itu kan bahkan lebih dari 50% mendukung Anies Baswedan. Usai kemudian menggait Muhaimin Iskandar, apakah masih tetap yakin bahwa angkanya akan tetap berada di posisi itu atau justru naik atau turun? Justru ini yang menarik ya, bahwa di PKS itu semua tegak lurus untuk mengusung Anies Baswedan. Dan siapapun yang ditunjuk oleh Pak Anies, kita percaya, dan termasuk di relawan. Saya ikut banyak grup relawan, itu yang keluar mungkin hanya 1 doang. Karena mungkin dia simpatisan partai lain nih. Tapi kita lihat semua relawan juga solid,
kader-kader partai di bawah juga solid. Karena memang ini saya juga tanya lembaga survei, beberapa lembaga survei, ada nggak bro survei yang pernah mensurvei Anies Muhaimin? Nggak pernah ada, nggak pernah kepikiran. Dan ini tentu saja sebuah lompatan-lompatan yang luar biasa bagi kami, karena melihat memang kekuatan Caimin di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan basis-basis masa Nahdlatul Nahdien ya, ini tentu saja menjadi salah satu yang bisa memperkuat kemenangan Anies Baswedan. Oke, memperkuat kemenangan Anies Baswedan. Bergabungnya kalau tadi katanya Bang Nyarwi kan Islam moderat dan juga Islam tradisional NU begitu ya. Tapi kalau Bang Nyarwi melihatnya di kalangan grassroots di bawah, bersatunya kemudian PKB dan juga PKS dalam koalisi perubahan dan untuk persatuan ini sebuah keuntungan atau justru hambatan, Bang? Usai jeda sesaat lagi ya.